Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 22 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Garuda. Apa nih? Oke, Career of Wisnu. Ya. Kita coba lihat apa pesan healingnya. Garuda ini tunggangan ya, tunggangan atau kendaraan dari Dewa Wisnu ya. Dan pesan healingnya adalah untuk percintaan ya. Untuk kalian yang saat ini merasa sulit ya dalam perjalanan percintaanmu ya. Mungkin ada masalah atau konflik dengan seseorang ya, atau memang kamu sedang menunggu jodoh gitu ya, pasangan, atau dipertemukan dengan soulmate kamu ya. Memang situasi yang sulit ini adalah sebuah ujian ya. Dan pesan healing dari Garuda adalah mau nggak mau kamu mesti bersabar ya, ikhlas dulu menerima ini semuanya. Dan after quiet sometimes you will be with your divine star soulmate ya. Setelah kamu berdiam, berkontemplasi, bersabar ya, semuanya akan baik-baik aja ya. Bahkan dengan kuasa ilahi ya, kamu akan dipersatukan atau dipertemukan dengan soulmate kamu ya. Kalau yang sedang berkonflik-konflik nih akan berbaikan ya. The one the gods have chosen for you ya. Ilahi akan memilih atau mengirimkan seseorang yang terbaik buat kamu ya. Nah, pesan healing untuk rezeki, hoki atau keuangan ya, dimana hari ini rezeki akan segera datang buat kamu ya. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu ya, bahwa semua ini datangnya rezeki dan keberuntungan itu tentu saja kita mesti usahakan dulu ya. Dan ketika kita berusaha, kita kerja keras ya, akan datang ya unexpected rezeki yang tidak terduga ya. Oke, ini untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini ya. Copwood. Hari ini semesta berpesan kamu mesti grounding ya. Grounding bisa kamu lakukan di alam terbuka dengan berjalan kaki tanpa alas ya. Bisa kamu lakukan di taman, kemudian mungkin kamu ke hutan ya, ke pantai atau pegunungan. Intinya sih nggak di dalam rumah ya, mesti di alam terbuka kamu lakukan grounding. Kalau memang kamu nggak bisa pergi kemana-mana ya udah di halaman rumah aja, tapi harus langsung ke menginjak tanah ya, kaki harus langsung menginjak tanah.
Jika dimungkinkan di alam terbuka, kamu bisa juga bermeditasi ya. Biasanya kalau di ini ya, pegunungan atau perbukitan atau di hutan misalkan kita meditasi, ya orang-orang udah nggak asing gitu ya. Tapi kalau misalkan di taman kota atau alun-alun kan kayak berasa aneh ya kita mau bermeditasi di situ. Ya kalau tidak dimungkinkan cukup jalan kaki dengan alas ya, tanpa alas kaki ya. Atau kamu bisa lakukan meditasinya di rumah, tapi tidak di atas sofa atau di atas tempat tidur ya, benar-benar di bawah tanpa alas ya. Durasi meditasinya semampu kamu, mau 10 menit, 15 menit, 30 menit, mau 1 jam. Nah ini intinya sih grounding, menyatu dengan ini ya, menyatu dengan bumi, langsung menginjak bumi, kaki kita, tubuh kita ya, supaya menyatu untuk ini ya, menyerap energi positif dari bumi, dari alam ya, untuk menyeimbangkan ya kita yang sehari-hari berkutat dengan kesibukan, pertengkaran, perselisihan, mengejar target, masalah, kecurangan dan lain sebagainya. Nah, untuk kestabilan lakukan grounding. Oke. Kemudian di sini ada pesan let up. Mintalah bantuan atau pertolongan. Bagaimanapun kita manusia biasa pasti punya limit ya. Sekalipun gini, aku tarot reader, setiap harinya banyak orang yang reading pasti diawali dengan curhat ya. Aku pun juga butuh curhat. Semua punya keterbatasan. Nah, jangan malu untuk meminta bantuan, untuk minta tolong jika memang kamu nggak mampu ya. Kalau kamu bisa dengan keluarga, sahabat-sahabat, atau kalau aku nggak percaya sama sekali sama orang-orang yang aku kenal, kamu bisa minta bantuan profesional ya. Ada kode etik yang pasti akan dijaga rahasia kamu, karena kan berbayar ya. Tapi bukan masalah itunya sih, yang penting jangan malu, jangan segan, jangan gengsi untuk meminta tolong ketika memang kamu butuhkan ya. Jangan biarkan kamu memforsir dirimu. Jangan biarkan kamu menguras energimu, tenagamu, pikiranmu ya. Kamu butuh bantuan, minta bantuan. Oke. Kita lanjut lagi ya. A change in the wind. Namanya perubahan itu bisa kapan aja, nggak mengenal waktu, nggak mengenal momen, bahkan siapa orangnya atau objeknya ya. Seringkali kan kita, padahal dulu dia tuh bucin banget loh Kak sama aku, tapi kenapa ya sekarang kok berubah, kenapa ya kok tiba-tiba dia cuek gitu. Nah itu yang namanya energi perasaan seseorang itu kapanpun bisa aja berubah ya. Makanya kita mesti belajar self love, mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain, karena dalam kehidupan tuh segala kemungkinan tuh bisa ya. Jadi ketika orang yang kita cintai tiba-tiba berubah sikapnya ya, kemudian bagaimana cara memperlakukan kita ketika berubah, kalau kita sudah self love ya, kita akan memahami itu dan kita nggak akan down, karena kita udah cinta sama diri sendiri. Kehilangan orang lain pun nggak masalah gitu loh ya. Tapi kalau kita belum bisa self love, kita bucin ya, bahkan kita lebih mencintai orang lain daripada diri kita sendiri, ketika ada perubahan udah pasti down, patah hati, stres, bahkan sampai depresi ya. Nah itu kalau untuk percintaan. Di kehidupan sehari-hari yang namanya perubahan itu pasti terjadi ya. Mau kapan aja kita mesti siap. Perubahan peraturan pemerintah, regulasi, perubahan tarif dan lain sebagainya, perubahan cuaca ya, perubahan iklim, iklim dalam arti real maupun iklim
apa ya, situasi di tempat kita atau di negara kita, ya mau nggak mau kita mesti siap dengan segala perubahan yang ada ya, bahkan yang ekstrim sekalipun. Ada yang memang masih bisa kita antisipasi, atau masih bisa kita lawan, atau masih bisa kita protes, tapi ada hal-hal yang kalau memang sudah menjadi takdirnya kita mesti menerima, ya kita mesti terima dan jalani ya. Yang penting bagaimana kita menjalani, menanggapi. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Energi hari ini. Kok ambil yang jumping, ada Four of Swords. Ini sinkron dengan cabut, grounding ya. Ini energi tentang meditasi ya. Terus bisa pula hari ini kamu memang ingin ketenangan sehingga kamu memilih menarik diri. Jadi kalau misalkan di suatu tempat gitu ya, di tempat publik gitu, kamu pengennya mojok biar nggak diganggu, biar nggak jadi apa namanya jalan lewat orang. Pokoknya kamu ingin sendiri lagi, nggak pengen banyak ngobrol gitu ya. Atau bahkan mungkin kamu ambil cuti, nggak kerja hari ini, lagi pengen berkontemplasi, entah itu kamu meditasi, merenung, atau memang nggak ngapa-ngapain, yang intinya pengen ketenangan ya. Beberapa memang hari ini lebih fokus dengan ibadahnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada The Moon. Ini sinkron dengan A Change in the Wind ya. Kamu sempat ada situasi insecure ketika sesuatu hal itu berubah ya. Bisa jadi kayak kamu udah ekspektasi gitu ya, membuat suatu rencana, tapi ternyata ada kabar bahwa ternyata nggak bisa, ini mesti ditunda dulu, ini mesti postpone, ini kayaknya juga mesti tercancel. Nah ini kan perubahan-perubahan yang tidak kita pikirkan atau nggak kita sangka-sangka gitu ya. Nah di sini ada kecemasan ya, ada kecemasan karena suatu perubahan ya. Mungkin juga perubahan sikap dari seseorang ya, jadi bikin kamu cemas. Atau itu tadi, kamu udah ekspektasi ternyata belum bisa ya, atau malah nggak bisa. Oke. Dan The Moon ini energi zodiak Pisces. Jadi mungkin zodiak kamu Pisces, atau kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Pisces hari ini ya. Page of Pentacle. Beberapa hari ini lagi fokus untuk mempelajari tentang sesuatu hal. Bisa jadi kamu ada pekerjaan baru, jadi kamu hari ini fokus untuk mempelajari ya, karena kamu dalam fase merintis. Atau bisa juga kayak ada suatu pekerjaan baru ya, mungkin kamu harus pelajari dari awal ya maksudku. Atau memang ya kamu lagi pingin merenung, lagi pingin diem ya, mencoba untuk apa ya istilahnya itu, evaluasi diri ya, mencoba evaluasi diri. Terus ya pelan-pelan ingin memperbaiki situasi, memperbaiki diri ya. Oke, kita lihat lagi. Nah kalau untuk keuangan, mungkin kalian sebenarnya mengharapkan keuangan yang besar ya, tapi hari ini ternyata nggak sesuai harapan. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Ibaratnya tuh kalau kamu udah ekspektasi tinggi dapat 100, ternyata dapatnya 30. Nah ini yang membuat kamu jadi cemas. Tapi seharusnya berapapun itu disyukuri ya, disyukuri.
Kalau kita makin cemas juga makin jauh dari rezeki. Oke, kita lihat lagi. King of Swords ya. Energi maskulin, usianya udah matang. Bisa jadi ini ya seperti gambaran leader gitu ya, bos kamu atau pimpinan kamu gitu ya, atau justru pasangan kamu yang hari ini tuh energinya cukup ini ya, agak-agak otoriter ya. Mungkin kamu kayak dapat peringatan atau warning gitu, atau mungkin juga kamu bisa kena marah ya, atau kalau misalkan kamu berhadapan sama klien atau customer nih komplain gitu kemungkinannya ya. Tapi ya ini tadi ya, a change in the wind, perubahan setiap saat bisa terjadi, kita mesti siap ya. Dan King of Swords ini, atau jika ini energimu sendiri ya, tahan untuk tidak emosional ya, karena sepertinya ada hal-hal yang bikin kamu marah nih hari ini ya. Oke, lagi Two of Swords. Kecemasanmu ini tadi selain karena adanya perubahan, juga beberapa ada yang ya mungkin nggak ada perubahan yang signifikan, tapi hari ini kamu dihadapkan pada dua pilihan ya, sehingga Two of Swords kamu ada dalam situasi bingung. Nah, dua pilihan ini bisa jadi kamu bisa jadi pasanganmu sama option lain kamu ya, atau bisa jadi kamu punya dua gebetan nih, kamu masih nggak tahu harus memilih yang mana gitu, atau ada satu hal yang perlu kamu putuskan antara iya dan tidak, kamu juga kayak masih bingung ya. Nah ya, pastinya intuisi andalkan ya, andalkan intuisimu, mana yang kayak kok kamu seret, yang mana gitu, kok rasanya kamu ngerasa klik, connect aja gitu, atau kayak kamu ngerasa nyaman, nggak enteng aja gitu. Karena sesuatu yang nggak baik itu biasanya kita punya ini kok ya, punya petunjuk dari kayak ada yang ngeganjel, kayak nggak srek, kayak nggak yakin, ragu-ragu gitu ya. Nah itu, jadi dalam dua pilihan ini ikuti aja intuisimu. Oke, boleh bertanya tapi hanya sebagai ini ya, apa namanya, referensi aja. Keputusan tetap dari intuisimu sendiri, karena ya intuisi itu petunjuk paling jujur ya. Six of Pentacle, wow, ini sih jadi pengobat kecemasan ya. Walaupun mungkin income yang atau duit yang kamu harapkan nggak sebesar apa yang kamu terima hari ini, tapi seperti ada pengobat nih ya. Apa itu? Ada yang kasih kamu hadiah, bisa juga ada yang membelikan kamu barang yang kamu pengen ya. Ada pula mungkin ya sekedar temen atau keluarga, sahabat gitu ya, traktir kamu. Intinya sih ada aja rezeki ya di balik kecemasan kamu itu tadi. Jadi seperti ada pengobatnya gitu loh. Oke, kita lanjut untuk pesan percintaannya ya. Nah ini sinkron nih dengan Two of Swords tadi. Don't make decision based on goal or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Jadi jangan membuat keputusan berdasarkan karena kamu merasa bersalah atau berdasarkan keinginan ego kamu ya. Dan suatu hal itu menjadi benar ketika kamu jujur pada dirimu sendiri ya, dan juga kamu jujur kepada orang lain. Jadi apa sih sebenarnya yang kamu mau atau kamu mau putuskan, itu kamu mesti jujur pada diri sendiri ya. Jadi bukan karena rasa bersalah atau bukan karena ego atau ambisi ya, mesti dari lubuk hati terdalam ketika kamu membuat suatu keputusan. Oke.
Next untuk pesan malaikat, angel message. Oops. Ya, composure. Angel berpesan bahwa hari ini kamu tuh sangat powerful ya, kamu punya banyak energi, sehingga jika ada peluang kesempatan yang datang kamu tuh mesti ambil. Nah, disinilah jalan yang tepat ya untuk kamu meraih kesuksesan ya. Oke, kita lanjut untuk afirmasi hari ini. Loh, kok katut? Loh, ini juga. Jangan-jangan ada lagi enggak? Afirmasi hari ini ya. Passion pays off. I am patient because I know I am going through a process and I'm full acceptance of the situation. Kesabaran terbayar. Aku bersabar karena aku tahu saat ini semuanya sedang berproses dan sepenuhnya aku ikhlas menerima situasi ini. Nah, ini sinkron dengan pesan healing dari Garuda tadi ya. Jika kamu mengharapkan soulmate, jodoh, cinta sejati, berbaikan dengan seseorang ya, kamu mesti sabar ya. Ambil waktu untuk merenung, berkontemplasi ya, dan setelah beberapa waktu berlalu atau beberapa saat nanti akan ada suatu situasi yang berubah. Jadi ya ini kesabaranmu terbayar. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi. Klaim energinya, afirmasikan. Mungkin yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat ya untuk bisa kamu antisipasi. Jadi jangan baper, jangan bilang nggak percaya ramalannya jelek dan lain sebagainya ya. Ini sebagai pengingat buat kita supaya lebih hati-hati, supaya lebih menjaga diri ya. Oke, jangan lupa untuk like ya, subscribe dan share. Thank you, bye bye.